Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Yusita Juitalisna, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar di SMA Negeri 15 Garut pada kelas 11 IPA 8 dengan materi determinan matriks ordo 2x2. Metode yang saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. KM, Ustaz Faris ya. Ibu. Faris, jangan ikutin doanya. Sudah doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? 3 orang Bu. 3 orang sahawat. Siapa aja? Fatia, Anggi, sama Kenapa? Sakit. ya Fatia sakit. Anggi teh. Anggi sama Kia juga sakit. Oh iya. Jadi 3 orang ya? Ya Bu. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Insyaallah. Silakan buku modulnya disiapkan, buku catatannya, buku latihannya simpan di depan. Sebelum dimulai pembelajaran ini, tadi sudah ibu sharekan di grup ya, untuk pretest diagnostik awal. Pretest materi yang mereka sudah nanti. Sekarang lanjutkan tentang determinan ordo 2x2. Nah, silakan yang pretestnya dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Materi yang akan dijelaskan hari ini adalah tentang determinan matriks ordo 2x2. Apa itu matriks? Susunan bilangan dalam bentuk persegi ataupun lebih panjang yang terdiri dari baris dan kolom. yang terdiri dari baris Dan kolom. Nah, jadi di matrik itu ada baris dan kolom. Baris itu yang seperti apa? Yang ke pinggir. Bagaimana cara menentukan ordo matriks? Baris kalau. Baris kali kolom dengan mengalihkan baris dan kolom. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini, tujuan pembelajaran pada determinan matriks ordo 2x2 yaitu peserta didik dapat menentukan determinan ordo 2x2. Yang keduanya adalah peserta didik juga dapat menerapkan konsep determinan matriks ordo 2x2 pada sistem persamaan linear dua variabel. Masih ingat SPLDV yang seperti apa? Masih? Bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Bisa dengan cara eliminasi, substitusi, eliminasi, substitusi. Tapi dalam hal ini karena dikaitkan dengan matriks, maka tidak digunakan yang 3 cara itu, tapi harus pakai cara akurat matriks. Iya, determinan matriks. Untuk yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah determinan matriks ordo 2x2 yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan kehidupan
Saya lanjutin. Lalu buat apa Ibu ini kita belajar matriks? Kita lihat nih. Udah ada, kita lihat dalam video pembelajarannya. Dari penayangan video barusan, manfaat matriks untuk apa? Satu, digunakan untuk memecahkan masalah penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Apalagi untuk memecahkan soal variabel ya sulit sebagai pembukanya. Sekarang kita masuk ke materi determinan matriks order 2x2. Di sini masih pakai video pembelajaran, jadi silakan kalian simak videonya, kalian pahami. Nanti setelah selesai video pembelajarannya, silakan kalian simpulkan yang seperti apa determinan matriks order 2x2 itu, terus bagaimana kaitannya dengan SPL dan persamaan dua variabel. Kita saksikan video pembelajarannya ya. Kita lihat determinan suatu matriks adalah suatu fungsi skala dengan domain matriks persegi. Determinan matriks berorder 2x2, misalkan matriks A adalah matriks berorder 2x2 dengan A sama dengan A, B, C, D, maka determinan matriks A dapat dinyatakan dengan ZA atau determinan A. Ini sama tulisannya dibaca di determinan A. Ini juga yang seperti tanda buta ini bacanya juga determinan dari A, B, C, D sama dengan A kali B dikurang BC. A kali B di posisinya adalah elemen yang berada di diagonal utama dikurangi dengan elemen yang berada di diagonal samping untuk menentukan determinan A. Sekarang kita lihat contohnya, kita amati bersama contoh untuk determinan yang berorder 2x2. Diketahui matriks A sama dengan 5, 3, 2, 4. Cara bacanya dari kiri ke kanan, 5, 3, 2, 4. Maka determinan A adalah, kita lihat determinan A-nya, kita lihat elemen yang berada di diagonal utamanya adalah 5 dan 4. Sementara yang di diagonal sampingnya adalah 3 dan 2. Maka untuk menentukan determinannya, perkalian dari diagonal utama dikurangi dengan perkalian dari diagonal samping, sehingga 5 kali 4 20, 3 kali 2 6, 20 kurang 6 sama dengan 14. Jadi itu untuk menentukan determinan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum spell DV yaitu AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R, dengan A, B, C, P, Q, R adalah elemen bilangan real. Nah, bentuk umum SPLDV itu dapat diubah menjadi perkalian matriks. Nah, jadi seperti ini ya. Matriks berorder 2x2 dikalikan XY ini adalah koefisien dari variabel X-nya, ini AP. Jadi kolom pertama untuk koefisien BQ-nya itu menjadi kolom kedua dikalikan dengan matriks XY. Ingat, perkalian matriks ini jika dikalikan akan membentuk AX, A kali X plus B kali Y ya, AX plus BY, kemudian PX plus QY. Jadi membentuk bentuk umumnya sama dengan CR.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa bentuk umum SPLDV jika dijabarkan ke dalam perkalian matriks akan menjadi seperti ini ya. Determinan ABPQ ini sama dengan perkalian diagonal utama yaitu AQ min perkalian diagonal samping yaitu BP. Kemudian untuk determinan X-nya perhatikan, jadi koefisien dari variabel X ini kan A sama P ya. Nah ini A dan P-nya ini diubah menjadi CR-nya. Jadi kolom pertamanya ini CR dan kolom keduanya itu tetap yaitu PQ sama dengan CQ min BR ya. Selanjutnya DY yaitu yang diganti adalah koefisien dari variabel Y, maka akan terbentuk ini ya, AP-nya tetap, kemudian yang diganti adalah PQ-nya diganti menjadi CR sehingga diperoleh AR min CP. Nah kemudian untuk mencari nilai X-nya yaitu DX dibagi dengan determinannya, determinan dari X dibagi dengan determinannya. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya itu DY per D. Contoh 2, Ani membeli 3 jus stroberi dan 2 gelas jus jeruk di kios jus dengan harga Rp46.000. Di tempat yang sama, Rita membeli 2 gelas jus stroberi dan 5 gelas jus jeruk dengan harga Rp60.000. Berapa harga 1 gelas jus stroberi dan 1 gelas jus jeruk? Kemudian kita menggunakan cara yang kedua yaitu cara Kramer. Oke. Ini ya, jadi kita cari determinannya terlebih dahulu. Determinan dari koefisien 3225 diperoleh nih 3 kali 5 ya, 15 min 4 sama dengan 11. Kemudian mencari DX nya yaitu koefisien 32 nya ini diubah menjadi 46.000 dan 60.000 ini ya, 25 nya itu tetap diperoleh 46.000 kali 5 yaitu 130.000 min 2 kali 60 yaitu 120.000 sama dengan 110.000. Kemudian untuk mencari determinan Y-nya, koefisien Y-nya itu yang diganti ya menjadi 46.000 dan 60.000, maka diperoleh 3 kali 60.000 yaitu 180.000 min 46.000 kali 2 yaitu 92.000 sama dengan Rp88.000. Kemudian kita mencari X-nya yaitu DX per D sama dengan 110.000 per 11 sama dengan 10.000. Kemudian mencari Y-nya yaitu DY per D yaitu 88.000 per 11 jadi sama dengan 8.000 sehingga diperoleh harga jus stroberinya itu 10.000 dan 1 gelas jus jeruknya itu 8.000. Nah, itu materi yang dipelajari hari ini dari video pembelajaran, dari 2 video pembelajaran, yaitu satu tentang determinan matriks, yang kedua konsep determinan pada SPLDV. Apa yang dapat kami simpulkan dari video yang sudah kalian saksikan barusan? Determinan matriks itu adalah suatu fungsi skalar dengan domain. Satu apa? Determinan matriks itu satu fungsi skalar dengan domain matriks yang berbentuk persegi, di mana situ rumusnya adalah seperti perkalian silang gitu ya. AD dikurang BC kalau matriksnya berbentuk AB CC. Lalu bagaimana cara menyelesaikan determinan matriks yang berkaitan dengan SPLDV? Tadi rumusnya gimana? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Adalah mengubah dulu ke dalam model matriks. Jadi dari soalnya kita ubah dulu ke dalam model matriks, lalu menentukan determinan, lalu apa lagi? Menentukan determinan X, menentukan determinan Y, terakhir menentukan X dan Y-nya dengan rumus yang sudah ada yaitu DX per D. Sudah dibuat kelompok
Berapa kelompok? 4. 4 kelompok. Nah, sekarang silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok. Ini ada 2 soal, tapi nomor satunya ada A, B, C. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya, analisis jawabannya. Nanti hasilnya silakan kalian presentasikan per kelompok. Per kelompok itu cukup 1 soal saja. Dan silakan nanti kelompok yang lain menanggapinya. Apakah ada jawabannya yang tidak sama atau ada yang harus dibenarkan, ya? Jadi kalian nanti dianalisis, ya. Sudah selesai ya? Ya sudah habis. Sekarang diskusinya sudah selesai nih? Oh, sudah. Sekarang silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian, hasil analisis kelompok masing-masing. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan silakan sekarang dimulai kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin menjelaskan soal yang pertama yang 1A. Penjelasannya dimulai dikerjakan oleh Bebas. Suraya. Pada Suraya itu di papan tulis. Saya akan mulai penjelasan dari soalnya itu 1A adalah 4x tambah y sama dengan 5, dan yang pada bawah keduanya 3x minus 2y sama dengan 12. Caranya adalah pertama kita cari dulu x-nya yang mana, y-nya yang mana, terus yang y disimpan di sebelah kanan dan yang x disimpan sebelah kiri. Terus koefisien yang dari x ditulis atas dan bawah, koefisien dari y ditulis yang sebelah kanannya atas dan bawah juga. Berarti di sini yang x-nya adalah 4, yang bawahnya adalah 3, yang x bagian atasnya adalah 1, yang x bagian bawahnya adalah minus 2. Terus kita kalikan, kali silang sesuai dengan rumus determinan. Berarti 4 kali minus 2 sama dengan minus 8, terus 1 kali 3 sama dengan 3. Karena rumusnya dikurang, jadi ini minus 8 dikurangi 3 sama dengan 11. Ini untuk mencari determinan. Dan untuk mencari determinan x, kita ketahui yang sudah diketahui ini 5 sama 12. Dimasukin di tempat x kan yang sebelah kiri, jadi diganti yang sebelah kiri menjadi 5 dan 12. Kemudian 5 dan 12 itu memakai rumus determinan lagi, dikali silang lagi, jadi 5 kali minus 2 sama dengan minus 10, 1 kali 12 sama dengan 12. Karena rumusnya dikurang, jadi ada kurang tengahnya, minus 10 kurangi 12 sama dengan minus 22. Berarti ini untuk determinan yang x. Untuk determinan yang y, x-nya tetap di posisi yang sama, sedangkan y-nya yang di sebelah kanan digantikan menjadi 5 sama 12. Jadi 4 sama 3 dikali 5 sama 12. Jadi 4 kali 12 sama dengan 48, terus 5 kali 3 sama dengan 15, terus dikurangi. Hasilnya adalah 33. Dan untuk hasil yang mencari x-nya adalah dengan determinan x yang sudah diketahui barusan sama dengan minus 22,
dibagikan dengan determinan awal yaitu minus 11. Jadi sama dengan minus 22 dibagi minus 11. Hasilnya adalah 2. Dan kemudian untuk yang Y adalah determinan yang Y 33 dibagiin yang determinan biasa minus 11. Jadi 33 dibagi minus 11 sama dengan minus 3. Begitulah penjelasan dari hasil yang sudah kami selesaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Setia dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan bagian 1B. Nah, karena tadi penjelasan dari Arfan kelompok 1 itu udah detail banget, jadinya bakal agak di skip gitu. Karena udah tahu kan tinggal dikali silang, dikurangin determinannya. Jadi DX juga udah tahu gimana. Jadi agak di skip dikit lah ya. Udah jelas banget ke Arfan. Terima kasih Kak Arfan. Kita sambil menunggu. Terima kasih Kak Arfan. Terima kasih Kak. Sambil menunggu ini. Iya. Sambil menunggu ya. Dari Siti. Rumusnya kurang, otomatis ini berubah jadi tambah ya, jadi plus. Nah, min 15 tambah 15 sama dengan 0. Karena determinannya 0, otomatis kalau kita juga ngitung dx-nya, dx dan d-nya ujung-ujungnya bakal 0 juga. Karena rumus x itu sama dengan dx per d. Nah, karena d-nya 0, mau jawabannya berapa juga ujung-ujungnya bakal 0 juga. Jadi, karena d-nya sama dengan 0, maka dx dan d-nya akan bernilai 0 juga. Dan sekaligus juga himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Jadi nggak ada anggotanya seperti yang nomor 1A tadi. Tidak ada anggotanya seperti yang nomor 1A tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kan? Soalnya sampai sini aja kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mirnawati Dewi, perwakilan dari kelompok 3 dan teman saya. Saya bernama Frandian Sabrila dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan nomor 1C. Berikut ini akan dituliskan oleh Frandian. Sama seperti yang tadi Arfan katakan dan Kinan katakan, kita akan memasukkan 4x min 3y sama dengan 9, x tambah 5y sama dengan 8. Nah, caranya itu kita determinankan dulu sama seperti yang tadi Arfan katakan. Kita inputkan 4x menjadi 4, kemudian min 3y menjadi min 3. Dan x-nya itu karena x itu bernilai 1, jadi dimasukkan 1, kemudian 5. Dan juga hasilnya itu adalah 9 dan 8. Kemudian kita hitung determinan D, lalu dikali silang. 4 dikali 5 sama dengan 20, min 3 dikali 1 sama dengan 3. Karena rumusnya itu min, jadi min 3 kali 1 itu min 3, jadi 20 ditambah 3 sama dengan 23. Kemudian kita akan menyelesaikan determinan X. Determinan X sama dengan 9, 8, min 3, 5. 9 dikali 5 sama dengan 45, min 3 kali 8 sama dengan min 24. Karena rumusnya min, jadi 45 plus 24 sama dengan 6. 23 per 23 sama dengan 1. Jadi SPRF ini punya berapa anggota? 2 anggota, yaitu 3 dan 3 dan 1. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Rahayu, nama saya Tia Silma Aulia. Di sini kami mewakili kelompok 4 dan akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan nomor 2. Baik, untuk soalnya
harga 5 kg gula pasir dan 30 kg beras adalah Rp410.000. Sedangkan harga 2 kg gula pasir 60 kg beras adalah Rp740.000. Berapakah harga 2 kg gula pasir dan 5 kg beras dengan metode determinan? Untuk pertanyaan ini sebenarnya caranya tadi sudah ada di video sebelumnya yang terakhir kita tonton. Sebenarnya jadi untuk soal kali ini kita misalkan dulu dengan X, kemudian harga gula pasir per kg dan Y yaitu harga beras per kilogram. Selanjutnya kita log ke bentuk umum SPLDV, maka akan diperoleh seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal pembelajaran sampai kalian tadi diskusi, coba ibu mau tanya, apa yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini? Belum yang mau simpulkan? Boleh. Pengetahuan lebih baik dalam bidang ekonomi, kimia, terus fisika dan lain sebagainya. Kasih buangan doang. Wah. Selanjutnya sudah menambahkan kesimpulan cukup. Tadi kita sudah membuat kesimpulan. Ternyata kalian tidak ada yang bertanya dan sudah paham. Sekarang coba kalian kerjakan tugas ini, video ini. Tapi ibu cuma kasih waktu ini 10 menit aja. 10 menit sudah harus dikumpulkan. Tugas tadi kan kalian sudah mengerjakan tes ya. Nah ini sebagai tes formatif adalah post test. Ya. Jangan kalian kerjakan 10 menit. Pelajaran sudah selesai. Masih dong, jangan lupa ya. Alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Dari pre-test, diskusi, kemudian post-test, ya. Tadi kita sudah menyimpulkan materinya. Nah, gimana? Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Metode yang digunakan gimana menurut kalian? Terima kasih ya, semoga ilmu yang dapat hari ini bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya dibaca dulu di rumah tentang determinan matriks ordo 3x3. Materi yang nanti lumayan agak panjang ya. Jadi silakan dibaca dulu di rumah. Di modulnya kan ada. Nanti pada pertemuan berikutnya kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ya. Sebelum istirahat sekarang ya? Iya. Sebelum istirahat, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu. Tadi ke berdoa, kita juga selesainya harus berdoa. Aris, kita berdoa berada dalam hati selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk istirahat.